Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين أما بعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tentunya kita berharap di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita senantiasa mendapatkan pertolongan, kemudahan di dalam mengisi hari-hari dan waktu-waktu yang mulia di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri pribadi dan kita semua kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, tentang kemuliaan dan keagungan yang sedang kita nikmati, yang sedang kita jalani di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Subhanallah, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, sungguh waktu di bulan Ramadan ini sangat cepat berlalu. Ya, sepertinya atau seolah-olah hari yang kita lewati di bulan Ramadan ini baru 3 hari, 4 hari. Tapi ternyata sekarang kita telah berada di tanggal 16 Ramadan. Subhanallah. 16 Ramadan berarti kita telah masuk pertengahan Ramadan. Di 10 pertengahan bulan Ramadan. Subhanallah. Ini sebagai pertanda bahwa sebagai bukti kebenaran sabda Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu manusia, waktu yang kita jalani dalam dunia ini semakin terasa cepat, terasa dekat. Nah, terkhusus di bulan Ramadan ini. Nah, tidak diragukan bahwa 10 pertengahan di bulan Ramadan ini lebih utama dari 10 yang sebelumnya. 10 yang pertama. Dan 10 terakhir tentu lebih utama dari 10 pertengahan. Dan itu adalah hari-hari atau malam-malam yang sangat menentukan di 10 terakhir. Oleh karena itu terdapat berbagai keutamaan secara khusus di 10 terakhir dan secara khusus di malam harinya, dan lebih spesial lagi di malam-malam ganjilnya. Di sana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullahu ta'ala. Oleh kerana itu, tatkala kita telah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla sampai ke pertengahan bulan Ramadan ini adalah satu nikmat dan karunia yang semua hal itu semata-mata hanya kemuliaan dan pertolongan serta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah kita lakukan? Akankah semangat kita semakin bertambah dan ketulusan di dalam beribadah semakin murni, dan semangat untuk melakukan ketaatan semakin meningkat, atau semangat kita semakin kendor, atau niat kita semakin ternodai, atau semangat kita semakin melemah? Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh kerana itu merupakan di antara karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla yang mengetahui bahawa sifat dan karakter jiwa tatkala melakukan suatu amalan, maka dia akan merasakan letih, capek, bosan. Maka di antara hikmah Allah Azza wa Jalla
Allah jadikan 10 terakhir di Ramadan tersebut memiliki keutamaan yang spesial. Keutamaan yang spesial. Ya, di malam harinya secara khusus, agar jiwa yang telah beramal di awal Ramadan kemudian sampai pertengahan merasa letih, merasa capek, bosan, maka terus bersemangat, ya, terus memiliki semangat dan tekad yang bulat, ya, dan niat yang tulus untuk meraih kemuliaan-kemuliaan tersebut. Dan ini merupakan salah satu dari nikmat Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya kepada kita semua, yang terus memotivasi kita hambanya untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh, untuk memaksimalkan, ya, berbagai ketaatan dan kemuliaan atau kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, mari terus pertahankan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, dan terus bersemangat, ya, karena sesungguhnya yang menentukan adalah penutup dari amalan dan ketaatan kita. 10 terakhir yang akan kita hadapi tentu adalah hari-hari yang sangat spesial, terutama di malam harinya. Maka ada beberapa kiat atau tips yang harus kita lakukan agar kita senantiasa bersemangat, agar kita senantiasa meningkatkan dua hal dalam ibadah kita, kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitasnya harus kita tingkatkan, yaitu dengan ketulusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap amal kebajikan. Dan yang kedua, untuk senantiasa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dengan dua hal ini, ketulusan niat dan semangat untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dan ini menuntut kita untuk mengetahui, mempelajari tuntunan beliau, petunjuk beliau, sunnah beliau, ya, di dalam bulan Ramadan dan secara khusus di 10 terakhir, ya, bagaimana semangat beliau dalam beribadah, bagaimana keadaan beliau, ya, di malam harinya, di hari-harinya. Maka itu kita pelajari dan kita ketahui agar kita semakin termotivasi, agar kita semakin bersemangat untuk meraih kemuliaan tersebut. Ini yang pertama, kualitasnya ditingkatkan. Nah, untuk juga mempertahankan kualitas dan semangat dalam beribadah, hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah lah yang mengkaruniakan kepada kita kemudahan dan pertolongan itu. Allah yang memudahkan bagi kita untuk bisa berpuasa. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa salat tarawih, qiraatul Quran, mengkhatamkannya, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa di setiap penghujung salat kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Muadz, fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salatik Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk melakukan ibadah yang berkualitas kepadamu. Begitu juga renungi firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tulus hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi kami tidak akan mungkin bisa beribadah, melaksanakannya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Begitu juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat untuk kita semua, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah. Untuk apa? Melakukan semua yang mendatangkan kebaikan bagi dirimu, melakukan kebaikan, kebajikan, ketaatan. Kemudian jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, wasta'in billah. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah,
untuk kembali kita mengenal, mempelajari berbagai keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan secara umum dan secara khusus di 10 terakhir. Bagaimana keutamaan tentang Lailatul Qadar, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan mengisi siang harinya dengan puasa, dengan berbagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, kita akan termotivasi, terdorong untuk melakukannya. Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya. Barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 terakhir, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya. Oleh kerana itu, tatkala bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita kesungguhan beliau untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di malam tersebut. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, in ra'aitu lailatal qadar famadha aqulu?" Qala quli, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Rasul, seandainya aku menjumpai malam yang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Itu doa apa yang harus aku ucapkan? Aku perbanyak ya Rasulullah. Rasulullah mewasiatkan kepadanya, ucapkanlah doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian di antara hal yang akan terus menanamkan dalam diri kita semangat untuk terus beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengingat tentang pahala-pahala dan keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kemudian di antara hal yang akan terus mendorong kita untuk bersemangat dalam beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Kematian kapan saja akan datang. Tidak menentukan waktu, tidak menentukan tempat. Apakah kita akan bisa berapa hari yang akan datang, 4 hari yang akan datang bisa masuk pada 10 terakhir, wallahu a'lam. Seandainya inilah Ramadan yang terakhir bagi kita dan tidak ada kesempatan untuk tahun-tahun yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Oleh kerana itu, di antara hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat untuk solat seperti solat orang yang akan berpisah, di antara hikmahnya, kerana tatkala seorang solat dalam kondisi dia merenungi dan menghayati, menghadirkan dirinya adalah solat terakhir yang bisa dia lakukan, maka tentu dia akan melakukan yang terbaik, melakukan yang paling terbaik yang bisa dia lakukan dengan penuh kekhusyukan, menyempurnakan bacaan-bacaan dan rukun-rukun dan wajib-wajibnya, sehingga betul-betul solat yang terakhir disertai dengan harapan semoga solat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga halnya tatkala kita berada di bulan Ramadan sekarang ini, dan umur, sampai kapan umur kita? Wallahu a'lam. Di mana ajal akan menjemput kita? Wallahu a'lam. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Semua itu ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Mumpung kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan mendapatkan nikmat kemudahan, maka hendaklah kita lebih bersemangat. Seandainya malaikat maut mengabarkan bahawa berapa hari lagi kematian, ajal akan datang menghampirimu, dan kamu sekarang di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Kita tidak akan keluar rumah, kita tidak akan melakukan kecuali hanya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mohon keampunan dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan. Maka ingat kematian, ingat alam kubur, alam barzakh, semua itu hanya akan bisa dilalui dan dilewati dengan amal saleh. Maka kesempatan bagi kita yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesempatan di bulan yang penuh keberkahan ini untuk beribadah, maka memaksimalkanlah ibadah kita, tingkatkan kualitasnya dan juga kuantitasnya. Dan ini hal yang merupakan disyariatkan. Kendati yang menjadi
konsentrasi utama kita kualitas, tapi adalah kesempatan yang baik untuk kita meningkatkan kuantitasnya, baca Al-Qur'annya, berzikirnya, solatnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya. Nah, ikhwatul iman, para rahimakumullah, di antara hal yang harus kita perhatikan, ini juga akan meringankan ibadah bagi kita, dan di sisi lain merupakan, ya, ibadah yang akan mendatangkan keutamaan pahala yang begitu banyak di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ditanya siapa orang yang paling banyak mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini, orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini, siapa mereka? Nah, semuanya mendapatkan pahala, tapi yang mendapatkan pahala yang lebih banyak, yang lebih mulia, Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan di siang hari, di malam hari, ya, untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang utama membaca Al-Quran, dan zikir-zikir yang lain, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari, di malam hari, pagi hari dan petang hari, ya, karena sesungguhnya ibadah disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ramadan, puasa Ramadan, bahkan seluruh ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya untuk merealisasikan makna zikir yang sesungguhnya pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala Nabi tanya, orang yang berjihad, orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, yang menunaikan atau mengeluarkan zakat, siapa mereka yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jawabannya sama, aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Merugi kita, hari demi hari kita lewati, ya, waktu demi waktu, menit demi menit, ya, kita jalani bulan Ramadan ini, tapi lisan kita tidak pernah bergerak, lisan kita tidak pernah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma ighfirli wa tub alaina innaka tawwabur rahim, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak kalimat mengucapkan kalimat tauhid, ya, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir. Dalam satu hari 100 kali, bahkan lebih, ya, doa zikir dan pagi petang hari, di malam hari. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, bahawa Ramadan bukan hanya sekadar menahan, ya, diri dari hal yang membatalkan puasa di siang harinya. Tidak, di malamnya memiliki ibadah yang spesial, ya, memiliki ibadah yang spesial, qiraatul Quran, ya, berzikir, beristighfar di penghujung malam. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, membaca Al-Quran di malam hari di bulan Ramadan lebih utama di siang harinya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian tetaplah bersemangat, ya, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang merugi di bulan Ramadan ini, Ramadan datang, berlalu, kemudian berakhir, tapi ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, perbanyak istighfar di bulan yang penuh keberkahan ini, perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bulan yang spesial dalam berdoa, sehingga dalam konteks ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa, di situ ada ayat yang menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila ada hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah Azza wa Jalla. Naam, Allah dekat kepada hambanya, mendengar permohonan mereka, melihat perbuatan mereka. Tidak ada yang luput dari ilmu, pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka panjatkan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Qaribun ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka juga memenuhi seruanku, ya, mengijabahi seruanku.
Falyastajibu li wal yu'minu, dan beriman kepada aku la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, ada ayat yang menjelaskan tentang atau berita yang menjelaskan bahwa Allah akan menerima doa yang orang-orang yang mengabulkan, Allah akan mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadanya. Di antara hikmahnya agar kita termotivasi bahwa di bulan Ramadan ini, ya, di antara ibadah yang agung dan mulia adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya, maka jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama memohon keampunan, ya, dan juga tentunya terus memperbaharui taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla, taubatan nasuh. Semoga dengan demikian Allah memuliakan kita, menjadikan akhir dari amalan kita adalah yang terbaik, sehingga kita juga diberi kesempatan untuk bisa terus istiqamah, untuk terus bersemangat mengisi hari-hari dan waktu-waktu di siang dan malam harinya di bulan yang penuh keberkahan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Nah, para pemirsa rahimakumullah, ya, itu seputar masalah, ya, sedikit tadzkir. Ya, mungkin itu adalah suara hati yang bisa disampaikan, mengingatkan yang berbicara dan kita semua, ya. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan, ya, akidah Imam Malik dalam masalah, ya, sifat Allah Azza wa Jalla. Telah dijelaskan sebelumnya, ya, tentang bagaimana sifat al-istiwa, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-istiwa. Kemudian telah dijelaskan secara gamblang dan beserta dalil-dalilnya tentang pernyataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang sifat al-istiwa. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan, ya, perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan masalah sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-ma'iyah, yaitu kebersamaan. Allah bersama hambanya. Apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya? Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya ada dua, ya. Ma'iyatullah, ma'iyah, kebersamaan, ya. Yang pertama adalah kebersamaan secara umum, dan yang kedua secara spesial. Yang pertama, yang umum, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersama seluruh hambanya. Nah, dan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala bersama seluruh hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya, pendengarannya, kekuasaannya senantiasa menyertai hambanya. Ini yang maksud ma'iyah secara umum. Adapun secara spesial, yaitu kebersamaan Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang ahlul iman, ya, para wali-wali Allah Azza wa Jalla dari kalangan ahlul iman, yang mengandung makna atau hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa membimbing, yang senantiasa membela mereka, yang senantiasa memberikan pertolongan, taufik, hidayah kepada mereka.
Jadi ada dua makna ma'iyah. Ya. Dua makna ma'iyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Ma'iyah secara umum yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya, selama 6 hari. Kemudian Allah istawa di atas arsy, ini telah kita jelaskan sebelumnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i ma'an wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju minha, dan apa yang turun dari langit dan juga yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala ya bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui atau melihat apa yang kalian lakukan. Ini ma'iyah yang bermakna secara umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, yaitu keilmuannya, pendengarannya, dan juga penglihatannya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang juga luput dari penglihatan dan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal ayat menjelaskan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, mengetahui apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar dari perut bumi. Kemudian di penghujung ayat ditutup dengan salah satu dari nama Allah, itu Al-Basir, wa huwallahu wallahu bima ta'maluna basir. Allah, ya, basir, yaitu melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, hal ini menjelaskan pada kita bahwa yang dimaksud ma'iyah di sini huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ilmu Allah dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita memahami ayat tersebut tidak bisa hanya memahami dengan satu potong, ya, dari ayat tersebut, tapi harus dipahami dengan melihat apa yakni awal dari ayatnya dan juga penutup dari ayatnya. Maka ini menjelaskan kepada kita maksud ma'iyah di sini adalah ma'iyah ilmu Allah dan juga penglihatan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan zat Allah Azza wa Jalla sebagaimana dipahami oleh orang-orang wahdatul wujud. Ya, sekte wahdatul wujud, mereka berdalil dengan ayat ini, wa ma'akum. Lalu mereka meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Subhanallah. Ada kufrun, ini merupakan kekufuran, meyakini bahawa Allah menyatu dengan makhluknya. Ini adalah bentuk dari keyakinan yang kufur. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah sang pencipta, manusia, makhluk, maka di antara keduanya yaitu tidak akan mungkin menyatu. Allah tidak akan berada dalam makhluk dan makhluk tidak akan berada dalam zat Allah Azza wa Jalla, karena itu sesuatu yang terpisah. Allah Maha tinggi zatnya dan makhluk tentu rendah, dan mereka ada di permukaan bumi ini. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah sebagai Rabbul Alamin, yang konsekuensinya meyakini Allah, ya, zat Allah terpisah dengan makhluknya, tidak akan mungkin menyatu. Ya, tidak akan mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Adapun yang memahami ayat tersebut bahwa kebersamaan itu adalah menyatu zatnya, ini tentu hal yang keliru, bahkan keyakinan yang kufur, keliru, ya, secara agama, keyakinan, dan juga secara bahasa. Sering kita mendengar, ya, seorang mengatakan, saya berjalan bersama si fulan. Apakah zat kita atau diri kita masuk ke dalam diri si fulan? Seseorang tidak. Saya berjalan bersama matahari, saya berjalan bersama bulan. Kita berjalan
Ya, matahari bersama kita, menemani kita, tapi matahari tidak masuk ke dalam ya tubuh kita. Begitu juga ya, saya berjalan bersama bulan, bulan menerangi ya perjalanan kita, bulan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ayat yang menjelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini menjelaskan ma'iyah yang pertama, yaitu ma'iyah ammah, yang umum. Adapun ma'iyah yang kedua, yang khusus, yang spesial. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman. Yang tadi yang umum mencakup orang beriman yang tidak beriman. Ya. Adapun yang spesial yaitu adalah ma'iyah yang bermakna bimbingan, pertolongan, ya. Yaitu taufik min Allah Azza wa Jalla. Allah membimbing mereka untuk beriman, untuk bertakwa, untuk menggapai, terus naik tangga demi tangga sampai pada derajat ya puncak ihsan. Ini semua adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana kita di bulan Ramadan mendapatkan kemudahan untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, qiraatul Quran, ini semua adalah bentuk dari ma'iyatu khassah, yaitu ma'iyah yang spesial yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan inilah ya, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama ya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Nah, dan dalam banyak ayat yang menjelaskan kebersamaan Allah ya dengan orang-orang yang beriman, ahlut taqwa. Ini namanya ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus, kebersamaan yang khusus. Nah, tentunya konsekuensinya Allah akan menolong, Allah akan membela, Allah akan ya menjaga, Allah akan memberikan taufik, pertolongan, kemudahan ya di dalam melaksanakan ibadah, bahkan akan membimbing mereka untuk menggapai nikmat-nikmat hidayah ya yang begitu banyak tingkatannya. Nah, oleh karena itu kita meyakini, ahli sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah, dan ma'iyatullah azza wa jalla ada dua, yaitu secara umum dan juga yang secara spesial, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala, salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, beliau tentu akidahnya sebagaimana diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Dalam hal ini beliau ya memahami dan menjelaskan bahwa yang dimaksud ma'iyah Allah Azza wa Jalla yang spesial itu adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah ada di mana-mana bersama makhluknya. Nah, bukan zatnya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Nafi' ya, qala kana Malik bin Anas rahimahullahu yaqul Allah Azza wa Jalla fi as-sama'i wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu shay'. Wa tala hadhihi al-ayah ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Nah, dalam surat Al-Mujadilah. Jadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Imam Malik, Allah fis sama, Allah itu ya di mana Allah fis sama, tinggi di atas seluruh makhluknya. Sama di sini ulu ya, berada pada ketinggian, yaitu sifat Allah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan sifat istiwa, zat Allah maha tinggi ya, bukan berada di mana-mana. Nah, tapi ilmunya ada di mana-mana, fi kulli makan. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya ada di mana-mana ya, karena tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah,
bahawa rahmatmu dan ilmumu meliputi, wasi', meliputi, mencakup segala sesuatu. Nah, jadi ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa dan Allah, bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah Azza wa Jalla berada ada di mana-mana. Tapi zat Allah Maha tinggi. Ya, Allah Maha tinggi di atas arasy. La yakhlu minhu syai', yaitu ilmu Allah tidak pernah luput atau kosong dari sesuatu. Jadi di mana saja kita, maka Allah akan mengetahui kondisi dan keadaan kita. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Malik membaca ayat ini, yaitu ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada orang-orang yang berbicara secara sembunyi-sembunyi, mereka itu dengan jumlah mereka 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Allah mengetahui, bukan Allah ada di samping mereka yang keempatnya, tidak, bukan itu maksudnya. Wala khamsatin la wasadisum, tidak pula 5 orang yang berkumpul berbicara, berbisik-bisik, kemudian berbicara secara sembunyi-sembunyi, kecuali Allah yang keenamnya, yaitu bersama mereka. Allah mengetahui. Wala adna min dzalika wala akthar. Tidak juga yang lebih banyak dan lebih sedikit dan lebih banyak dari jumlah yang disebutkan, kecuali Allah bersama mereka. Naam, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang amalan mereka pada hari kiamat. Wallahu innallaha ala kulli syai'in wa bi kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Lihat bagaimana Allah menutup ayat tersebut dengan ilmu. Yang sebelumnya juga Allah menyebutkan bahwa tidaklah mereka dalam kondisi 3 orang, kemudian 4 orang, 5 orang, 6 orang, kecuali Allah bersama mereka. Kemudian Allah menutup dengan ayat innallaha bikulli syai'in alim, menjelaskan kepada kita bahawa maksud dari kebersamaan Allah di dalam ayat tersebut adalah ilmunya. Inilah yang maksud oleh Imam Malik rahimahullah, wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'un. Ilmunya ada di mana-mana, tidak ada yang kosong dari ilmu Allah, yang tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. وقال القاضي إياد قال غير واحد. Qadhi Iyad menjelaskan, telah dijelaskan oleh banyak ulama bahwa, atau lebih dari 1 orang, bahwa sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Malik mengatakan, Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di ketinggian, yaitu di atas arasy. Kemudian wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya berada di mana-mana. Jadi sifat Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian pengarang menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala menukil perkataan para ulama salaf di dalam menetapkan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya, dan bahawa Allah itu tidak bertempat di makhluknya. Kemudian menyebutkan riwayat disampaikan tadi, yang pertama Imam Malik mengatakan bahawa Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Allah berada di atas langit, yaitu di atas, di ketinggian yang di atas seluruh makhluk, kemudian ilmunya ada di mana-mana, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Maka kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruwiya hadzal kalam an Malik makkiyun khatib Qurtubah. Nah, rawa hadzal kalam an Malik makkiyun, nam khatib Qurtubah fima jama'ahu min tafsir Malik nafsihi wa kullu hadhihi al-asanid sahihah. Jadi Makki, seorang khatibnya Qurtubah di Andalus, telah meriwayatkan pernyataan ini dari Imam Malik dalam tafsir yang dia kumpulkan
dari Imam Malik, dan semua sanad-sanadnya atau riwayatnya adalah sahihah. Jadi para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, itulah yang berkaitan dengan sifat ma'iyatullah azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ma'iyah, kebersamaan, dan kebersamaan Allah itu ada dua, secara umum dan secara khusus. Dan Imam Malik rahimahullah telah menjelaskan bahwa kebersamaan Allah secara umum adalah ilmunya, kekuasaannya, bukan zat Allah, karena Allah maha tinggi, itu akidah ahli sunnah. Adapun yang mengatakan Allah ada di mana-mana, akidah wahdatul wujud atau hulul, Allah bertempat di mana-mana, atau wahdatul wujud, menyatu dengan makhluknya, ini akidah yang kufur, akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan juga dengan akal yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.